Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Ramadina dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang muzara'ah. Pengertian muzara'ah. Menurut bahasa, al-muzara'ah memiliki dua arti. Pertama adalah tar al-zuru'ah, melemparkan tanaman. Maksudnya adalah al-hazar atau modal. Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Al-muzara'ah menurut bahasa adalah muamalah tanah dengan imbalan sebagian apa yang dihasilkan darinya. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah memberikan tanah kepada orang yang akan menggarapnya dengan imbalan ia memperoleh setengah dari hasil atau sejenisnya. Menurut istilah, muzara'ah didefinisikan oleh para ulama seperti yang dikemukakan oleh Hanafiyah yang dikutip oleh Sulaiman Rashid adalah sebagai berikut. 1. Menurut Hanafiyah, muzara'ah ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. 2. Menurut Sulaiman Rashid, muzara'ah ialah mengerjakan tanah atau orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya. 3. Muzara'ah menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah, muzara'ah berarti kerjasama antara pemilik lahan dan petani. Dasar hukum dari muzara'ah. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, yang artinya dari Abu Hurairah RA berkata, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya. Jika tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu. Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah bersabda lagi yang artinya, barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia memahaminya atau hendaklah ia mensyukuri saudaranya untuk menanaminya. Hadis riwayat Bukhari 6. Dari beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas bahwa hasil dengan sistem muzara'ah itu dibolehkan. Sekian penjelasan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang teman yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu yang ketiga, rukun muazaroh. Rukun muazaroh yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pemilik tanah, yang kedua petani penggarap, yang ketiga objek muazaroh yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani, yang keempat yaitu ijab dan qabul. 4. Syarat-syarat muazaroh. Adapun syarat-syarat muazaroh menurut jumhur sebagai berikut, yaitu A. Syarat yang menyangkut orang yang berakad keduanya harus sudah balik dan berakal. Yang B. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas sehingga benih yang akan tanam itu jelas dan akan menghasilkan. Yang C. Syarat yang menyangkut tanah pertanian dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut ada di kalangan para petani. Yang kedua yaitu batas-batas tanah itu jelas. Yang ketiga, tanah itu diserahkan kepada petani sepenuhnya untuk digarap. D. Syarat-syarat yang menyangkut hasil panen sebagai berikut. Syarat-syarat menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut, yaitu pertama, pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. Yang kedua, hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada penghususan. Yang ketiga, pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga atau seperempat sejak dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari. Syarat mengangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Baiklah, saya Reza Pitaloka akan melanjutkan penjelasan dari Fajar Andrean. Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad muza'arah apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah yang pertama, petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut. Yang kedua, biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing. Yang ketiga, hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang keempat, pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama.
Dan apabila tidak ada kesepakatan, maka berlaku kebiasaan di tempat masing-masing. Yang kelima, apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakilkan oleh ahli warisnya. Lebih lanjutnya, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris apakah akan diteruskan atau tidak. Selanjutnya yang kelima, saya akan menjelaskan berakhirnya muza'arah. Muza'arah berakhir karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, jika pekerja melarikan diri. Dalam kasus ini, pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapatan yang mengategorikannya sebagai transaksi boleh tidak mengikat. Jika berdasarkan pendapat yang mengategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim mempekerjakan orang lain yang menggantikannya. Yang kedua, pekerja tidak mampu bekerja. Dalam hal ini, pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia mengerjakan pekerjaannya. Yang ketiga, jika salah satu dari pihak meninggal dunia atau gila, berdasarkan pendapat yang mengategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau wali yang menggantikan posisinya. Yang keempat, adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi muza'arah. Sebelum saya menjelaskan kesimpulannya, ada pula hikmah dari muza'arah ini. Hikmah muza'arah diantaranya adalah 1. Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan penggarap. Yang kedua, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, tergulanginya kemiskinan. Yang keempat, terbukanya lapangan pekerja terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan. Selanjutnya, baru saya akan menjelaskan dari kesimpulan pembelajaran kita tentang muza'arah ini. Kesimpulannya adalah, muza'arah adalah salah satu bentuk ta'awun atau kerjasama antara petani buruh tani dan pemilik lahan. Seringkali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi tidak mempunyai lahan, dan sebaliknya banyak orang yang mempunyai lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyariatkan muza'arah sebagai jalan tengah bagi keduanya. Pada prakteknya, muza'arah mengacu pada prinsip profit and loss sharing system. Dasar yang menjadi acuan praktek muza'arah sendiri adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Nasa'i yang menyatakan bahwa kaum Arab senantiasa mengelola tanahnya secara muza'arah dengan rasio bagi hasil 1/2, 1/3 atau 1/4 dan lain sebagainya tergantung kesepakatan dengan mengutamakan prinsip keadilan. Itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan mentradisi di tengah para sahabat dan kaum muslimin setelahnya. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah SAW bekerja sama atau muza'arah dengan penduduk Khaybar untuk berbagi hasil atas panennya, makanan dan buah-buahan. Bahkan Muhammad Al-Bakri bin Ali Husain mengatakan bahwa tidak ada seorang mujahirin yang berpindah ke Madinah kecuali mereka bersepakat untuk membagi hasil pertanian 1/3 atau 1/4. Diterapkannya sistem muza'arah sangat berdampak pada pertumbuhan sosial ekonomi dalam masyarakat seperti saling tolong-menolong, dapat bekerja sama dan dapat meningkatkan produksi dalam negeri, sehingga dapat mendorong pengembangan sektor real yang menopang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Baiklah, sekian dari penjelasan kelompok kami tentang muza'arah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, tergulanginya kemiskinan. Yang keempat, terbukanya lapangan pekerja terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan. Selanjutnya, baru saya akan menjelaskan dari kesimpulan pembelajaran kita tentang muza'arah ini. Kesimpulannya adalah, muza'arah adalah salah satu bentuk ta'awun atau kerjasama antara petani buruh tani dan pemilik lahan. Seringkali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi tidak mempunyai lahan, dan sebaliknya
sebaliknya, banyak orang yang mempunyai lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyariatkan muza'arah sebagai jalan tengah bagi keduanya. Pada prakteknya, muza'arah mengacu pada prinsip profit and loss sharing system. Dasar yang menjadi acuan praktek muza'arah sendiri adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Nasai yang menyatakan bahwa kaum Arab senantiasa mengelola tanahnya secara muza'arah dengan rasio bagi hasil 1/2, 1/3, atau 1/4 dan lain sebagainya tergantung kesepakatan dengan mengutamakan prinsip keadilan. Itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan mentradisi di tengah para sahabat dan kaum muslimin setelahnya. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah SAW bekerja sama atau muza'arah dengan penduduk Khaybar untuk berbagi hasil atas panennya, makanan dan buah-buahan. Bahkan Muhammad Al-Bakri bin Ali Husain mengatakan bahwa tidak ada seorang mujahirin yang berpindah ke Madinah kecuali mereka bersepakat untuk membagi hasil pertanian 1/3 atau 1/4. Diterapkannya sistem muza'arah sangat berdampak pada pertumbuhan sosial ekonomi dalam masyarakat seperti saling tolong-menolong, dapat bekerja sama dan dapat meningkatkan produksi dalam negeri, sehingga dapat mendorong pengembangan sektor real yang menopang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Baiklah, sekian dari penjelasan kelompok kami tentang muza'arah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.